Berdiri saja, ada liftnya. Nanti teman apaan ya, bisa diajak main atau enggak? JR adalah Halo, jumpa di Kabar Moda. Kabar Moda ini adalah satu kabar tentang berbagai macam hal di sektor transportasi di Indonesia. Jadi berbagai macam inovasi, program, layanan di transportasi di Indonesia akan disampaikan melalui Kabar Moda. Nah, Kabar Moda episode pertama ini kita akan membahas mengenai bis kita. Bis kita ini ada banyak inovasi, khususnya selama bulan Oktober tahun 2020. Nah, yang pertama datang dari NTB. Awal Oktober lalu, pemerintah Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT Damri menyelenggarakan apa yang dinamakan dengan bis ramah disabilitas. Sebelumnya, bis ini sudah ada di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mereka sudah mulai duluan ya. Bis ramah disabilitas ini akan tersedia di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masing-masing bis akan berkapasitas 30 penumpang difabel dengan rincian 10 kursi roda dan 20 non-kursi roda. Jadi teman-teman kita yang penyandang disabilitas, juga ibu hamil, lansia, anak-anak itu nggak perlu khawatir lagi kalau mau naik bis ini ya. Jadi kalau mau naik tangga juga tinggal nanti berdiri saja, ada liftnya. Nanti liftnya akan naik sendiri dan dibantu petugas untuk memasuki bis ya. Jadi tinggal masuk aja di situ. Nah, di dalam bis ini ada sabuk kursi roda, sehingga kursi rodanya juga nggak akan kemana-mana ya. Di samping itu juga banyak tiang pegangan. Ya, untuk pegangan mungkin yang tidak bisa duduk atau harus berdiri tetap ada tiang untuk pegangan. Ini inovasi baru sih ya. Artinya memang ya kita terus berupaya untuk meningkatkan inovasi ini ya. Inovasi selanjutnya ada yang namanya Teman Bis. Singkatan dari transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman. Teman. Jadi gini, Teman Bis ini adalah wujud dari program By the Service atau BTS. Nah, BTS itu apa sih? BTS ini adalah sebuah sistem pembelian layanan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kepada pihak swasta yang mengoperasikan angkutan umum ya. Jadi dengan sistem BTS ini tidak ada lagi tuh istilah kejar setoran gitu ya, dan tidak harus ngetem juga, sehingga masyarakat juga akan mendapatkan layanannya lebih tepat waktu dan lebih nyaman. Nah, ini yang paling penting kan, yang memang selalu dicari oleh penumpang angkutan darat. Nah, kaula moda, Teman Bis ini banyak loh fasilitasnya ya. Pembayarannya non-tunai. Ini kan sekarang lagi pandemik ya, kita memang didorong untuk selalu menggunakan pembayaran yang non-tunai. Juga ada sensor pelanggaran. Nah, ini sensor pelanggaran buat siapa? Khususnya buat pengemudinya. Jadi kalau dia merokok, dia tidak pakai seat belt, dia kemudian juga ngantuk, itu ada sensornya. Sehingga tentunya penumpang yang ada di dalam bis akan menjadi lebih aman dan juga pasti lebih nyaman. Ya, Teman Bis saat ini sudah hadir di Kota Palembang, di Solo, Denpasar, dan juga di Medan. Dan sebentar lagi akan hadir juga di kota-kota kalian. Oke, kaula muda, inovasi selanjutnya adalah inovasi yang terkait dengan situasi pandemi COVID-19 kali ini. Ya, kita tahu bahwa di dalam pandemik ini kita diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Nah, salah satu yang kemudian melakukan adaptasi itu adalah layanan e-ticketing atau electronic ticketing. Di mana di sini kita bisa membeli layanan tiket ini tanpa harus ada sentuhan atau kontak fisik dengan penjualnya, ya. Dan ini akan mengurangi resiko penularan COVID-19 pastinya. Nah, e-ticketing ini sudah tersedia di seluruh wilayah Jabodetabek, ya. Dan layanan di aplikasi ini juga berusaha memberikan kemudahan bagi penumpang bis untuk satu, check-in dan mencetak tiket bus akap dan AKDP atau antar kota dalam provinsi. Lalu ada layanan juga Go Show. Itu adalah fitur pembelian tiket pada vending machine.
Jadi udah nggak perlu lagi ya datang ke loket karena udah ketemu mesin dan tinggal pencet-pencet dan nanti akan keluar tiketnya. Nah, lalu ada lagi nih satu aplikasi yang terbaru, yaitu aplikasi Lacak Trans. Ini apa sih? Ini sebuah aplikasi yang punya fitur seperti pemantauan keamanan jalanan. Jadi peta sebaran, tapi sebarannya adalah sebaran corona, virus corona. Sehingga bisa mendeteksi keamanan fasilitas umum. Jadi masyarakat bisa tahu dan memantau resiko penularan COVID-19. Lalu ada satu lagi nih, yang namanya adalah JR Connections. JR, apakah junior? Lawannya senior? Bukan, ini Jabodetabek Residential Connections. Ya. Ini apa sih? Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan sepeda. Ini kan sekarang lagi banyak banget nih ya, kaula muda juga yang pastinya suka banget bersepeda. Kenapa? Karena bis JR Connection ini berisi bagasi untuk sepeda, khususnya bagi para pesepeda yang akan melakukan perjalanan yang lumayan jaraknya jauh. Ini adalah bagian dari integrasi antar moda. Nah, fasilitasnya apa sih JR Connection ini? Ini tentunya fasilitas berupa bagasi sepeda, ya. Dengan demikian harapannya makin banyak orang yang bepergian menggunakan sepeda lalu terintegrasi dengan angkutan massal atau angkutan publik, salah satunya JR Connection ini. Dari 8 operator JR Connection yang saat ini beroperasi, sudah ada 6 operator dengan 14 unit bis yang memiliki bagasi sepeda lipat. Tujuannya ke 10 rute. Jadi buat kaula muda yang suka bersepeda dan sudah mulai menggunakan sepeda untuk transportasi ke lokasi kerja, atau ke sekolah, atau ke tempat yang lain, silahkan menikmati JR Connections dan kalian akan menikmati juga transportasi publik yang nyaman, aman, dan tentunya terintegrasi. Nah, itulah kabar moda episode pertama kita yang fokus membahas mengenai bis, khususnya di bulan Oktober 2020. Saksikan terus kabar moda selanjutnya, akan banyak inovasi-inovasi lain yang tentunya bermanfaat buat kaula muda semuanya. Saya Adita, undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di transportasi umum.